Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bertemu lagi bersama dengan kami dalam program Berkat Pagi. Sebelum Bapak Ibu Saudara melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, terlebih kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-6. Saudara boleh menyimaknya dan saya akan membacakan. Demikian firman Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada ayat ini dikatakan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kata menghajar ini merujuk kepada pendisiplinan. Kalau kita lihat di dalam Amsal pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12, saya bacakan. Demikian firman Tuhan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah, kalau dalam Amsal ini memberikan contoh seorang ayah dengan anaknya. Seorang ayah yang sayang kepada anaknya, jikalau anaknya berbuat kesalahan, sudah pasti seorang ayah akan bertindak. Dan apa yang dilakukan ayah terhadap anaknya? Apalagi kalau anaknya mulai menuju kepada arah yang berbahaya. Pasti seorang ayah akan bertindak, akan mendisiplinkan dia agar anaknya tetap aman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, ketika kita mulai terbawa arus, ketika kita mulai tidak menolak godaan-godaan di dunia ini, Tuhan juga melakukan hal yang sama. Dia mau membawa kita untuk kembali kepada jalan kebenaran. Jika kita mulai terikut dengan dunia ini. Nah, Tuhan memberikan ganjaran atau hajaran kepada umatnya. Untuk apa? Untuk membawa kembali umatnya kepada kekudusan. Untuk membawa kembali umatnya kepada jalan kebenaran. Nah, ganjaran-ganjaran yang Tuhan berikan atau izinkan kepada umatnya itu seperti yang saya catat, yaitu kehilangan damai sejahtera, keadaan yang tidak mengenakan, bahkan sampai kepada penyakit-penyakit atau dan lain sebagainya. Nah, biar apa Bapak Ibu Saudara? Biar umatnya sadar, agar umatnya kembali kepada jalannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terkadang kita sebagai umat Tuhan sudah diberi ganjaran oleh Tuhan. Sudah diberi ganjaran oleh Tuhan pun, kita tidak merasa bahwa hal itu datangnya dari Tuhan untuk menegur kita, bahkan mendisiplinkan kita. Tetapi melainkan kita malah acuh tidak acuh, membiarkan saja keadaan itu. Nah, kalau kita melihat contoh umat Israel yang dihukum oleh Tuhan atau Tuhan berikan ganjaran kepada umat Israel di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang pertama, Hakim-Hakim pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Di situ agak panjang tapi tidak mengapa, saya akan bacakan. Hakim-Hakim pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa keluar ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Ayat 2, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu berbuat demikian? Ayat 3, lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang ini dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala alam mereka akan menjadi jerat bagimu. Ayat 4, setelah malaikat Tuhan itu mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim, lalu mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, Tuhan memberikan yang tadinya umat Tuhan yang Tuhan tuntun keluar dari tanah Mesir. Tapi mengapa
pada ayat yang ketiga dikatakan, aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu. Nah, karena bangsa Israel ini tidak mau mendengar perintah Tuhan, mereka malah mengikat perjanjian dengan negeri itu, yang harusnya Allah perintahkan bahwa mereka harus merobohkan bukit-bukit pengorbanan atau segala mezbah persembahan harus dirobohkan. Tetapi mereka tidak melakukan hal tersebut, yang artinya mereka mengabaikan perintahnya Tuhan. Mereka tidak mendengarkan, bahkan tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam setiap kehidupan bangsa Israel. Nah, bangsa Israel saja yang menjadi bangsa pilihannya Tuhan, Tuhan berikan ganjaran atas apa yang mereka lakukan di hadapannya. Allah perintahkan untuk mereka robohkan bukit-bukit pengorbanan, tetapi apa mereka tidak melakukan. Dan Allah tidak membiarkan, walaupun mereka adalah bangsa pilihannya Allah, tetapi mereka menerima ganjaran daripada Tuhan. Atas apa? Atas setiap yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Bukan berarti Tuhan membiarkan mereka, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti Tuhan tinggalkan, melainkan Tuhan mau membawa mereka kepada kesadaran, membawa mereka kepada kedisiplinan, agar mereka sadar bahwa perintah daripada Tuhan itu harus dilakukan dengan penuh ketaatan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita sebagai umat-umat pilihannya, apalagi kita sebagai umat-umatnya, jikalau kita melakukan hal yang tidak Tuhan inginkan, maka kita harus menerima segala hukuman atau pendisiplinan daripada Tuhan. Walaupun hal itu sangat-sangat tidak mengenakan. Kalau kita baca lagi dalam ayat 11, dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Hal itu adalah hal yang sangat-sangat tidak mengenakan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau dalam ayat pokok kita dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Artinya kita sebagai umat-umatnya dikasihi oleh Tuhan. Amin. Dikasihi olehnya, makanya dia menghajar kita. Makanya dia tidak membiarkan kita ketika kita mulai jauh, ketika kita mulai terbawa arus oleh dunia ini. Dia mencoba mendidik kembali kita, serta membawa kembali kita kepada jalannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita ingat pada kisah dari Saul, kenapa Saul mengalami penolakan? Mengapa Saul ditolak oleh Tuhan? Karena dia tidak mendengarkan suaranya Tuhan. Karena dia tidak mendengarkan perintahnya Tuhan. Dia lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Makanya dia mengalami penolakan yang daripada Tuhan. Yang artinya Tuhan memberikan ganjaran atas apa yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kehidupan kita pun Tuhan mau mendisiplinkan umatnya agar supaya kita tetap hidup pada jalan kebenarannya. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini, dan biar kiranya boleh memberkati setiap kehidupan kita, dan Immanuel Allah beserta dengan kita.